Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa turina wa maulana Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah sahabat Al-Fatih ya, agak terpleset nih karena kebetulan hari ini tamunya luar biasa. Podcast Al-Fatih hari ini kehadiran sahabat kami ya. Jadi beliau memang sudah kami tunggu-tunggu sejak lama untuk bisa hadir di podcast ini. Dan insya Allah di malam Ramadan ini kita akan bahas tuntas terkait umroh ya. Jadi mungkin saat ini lagi viral nih, vibe-nya lagi pada berangkat umroh bersama keluarga segala macamnya. Hari ini kita akan hadirkan expertnya langsung ya, terkait pelaksanaan umroh yang berkualitas dan tentunya yang memiliki legalitas. Selamat datang kepada PT Sulaiman Farouk Al-Fatah Tour, lebih dikenalnya sebagai Travel Al-Fatah untuk Bondowoso. Ada Bapak Manajer Bapak Taufik dan Ibu Marketing, Koordinator Marketing dari Al-Fatah, divisi marketingnya adalah Mbak Ervin. Selamat datang. Selamat datang. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Beliau berdua ini adalah mantan pacar. Dan alhamdulillah beliau berdua berjuang saat ini untuk melaksanakan syiar, yaitu sebagai pelayan tamunya Allah. Masya Allah. Puasa Bapak Ibu? Puasa. Kalau sekarang enggak kan? Ya. Gimana puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih Sehat lancar. Di tengah-tengah gempuran datang dan berangkatnya tamunya Allah ya. Puasanya baru tadi malam gitu Pak? Masya Allah. Sampai jam berapa tadi malam? Sampai kedatangan jam 12. Setengah satu ya. Alhamdulillah sebelum jam 2 kita udah pulang. Masya Allah, luar biasa. Lanjut manasik lagi. Manasik lagi. Kata orang Jawa itu mboten punya udel gitu ya. Demi melayani tamunya Allah, Masya Allah. Jadi beliau berdua ini adalah sahabat kami yang memang berjuang, yaitu melaksanakan syiar umroh melalui PT Farouk Sulaiman Al-Fatah Tour Bondowoso. Dan hari ini alhamdulillah, terima kasih di tengah kesibukannya Bapak Ibu semua di malam Ramadan yang harusnya berkumpul keluarga, hari ini kita bisa bertatap muka di sini untuk memberikan edukasi Ibu kepada masyarakat terkait pelaksanaan umroh. Nah, Al-Fatah, jadi saya pribadi kenal Al-Fatah 2018 Ibu, dan langsung jatuh cinta sampai sekarang tidak berpaling. Amin. Karena kami jamaah sekaligus praktisi yang meyakini bahwa Al-Fatah ini salah satu travel yang luar biasa menurut kami. Ini kita tidak endorse ya, tapi ini memang kita berbicara kenyataan. Nah, hari ini kita ingin bagi-bagi sedikit nih kepada masyarakat Bondowoso terutama dan masyarakat Indonesia khususnya, karena ini kontennya akan konten nasional nantinya. Bisa dijelaskan sedikit Ibu tentang travel Al-Fatah itu seperti apa? Monggo, mungkin dari Bapak Manajer dulu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari travel PT Farouk Sulaiman Al-Fatah Tour, atau brandnya lebih dikenal ini Al-Fatah ya. Yes. Jadi kita lebih kenal Al-Fatah. Kami berdua dengan Bu Erviana ya, beliau di manajer marketing yang selama ini membackup untuk ya ujung tombak Al-Fatah dalam menggait jamaah ya. Betul. Ya, nah Al-Fatah ini sudah alhamdulillah ini sudah lebih dari 15 tahun 15 tahun ya. Jadi Al-Fatah ini kalau didirikan oleh beliaunya itu tahun 2007. Oleh siapa Ya, Bapak pendirinya? Ownernya ini Bapak Haji Muhammad Farouk bin Sudin. Beliau itu memang mulai muda, ya masih bujangan tuh sudah melanglang buana ke Saudi sana, mulai tahun 90-an ya. Dan beliau pernah juga berkecimpung di bidang umroh dan haji internasional di Saudi sana. Nah, itulah yang mengilhami beliau pulang atau ingin ya melayani begitu ya. Ya, terbersih dalam pikirannya bagaimana orang-orang di daerah saya itu Bondowoso ini bisa melaksanakan ibadah umroh atau haji itu dengan aman gitu ya. Betul. Dan nyaman gitu loh. Makanya itu beliau tergerak untuk membuat
travel umroh ini di Bondowoso ini tahun 2007. 2007 ya Pak ya. 2007. Berarti kita sendiri 2018 itu sudah pertengahan perjalanan itu ya. Insyaallah luar biasa ya. Dan itu dari 2007 itu dulu awalnya dimulai dari Pak Haji Faruk dan keluarga ya. Ya, anak pertama-tama hanya keluarga saja. Keluarga saja Keluarga ya. saja dengan ya kira-kira hanya 10 orang lah. Nggih. 10 orang ya, dari itulah ya kemudian ya ada cerita-cerita dengan yang sudah berangkat itu ke tetangga-tetangga sekitarnya, yaitu cikal bakal Awalnya nggih. cikal bakal ya besarnya Al-Fatah dari sana. Dari sana gitu. Dan saat ini Kami berdua ini termasuk jamaahnya Al-Fatah. awalnya jamaah begitu ya? Tahun berapa Ibu? 2011. 2011 ya, berarti jenengan lahir 7 tahun lebih awal. Ya. Masya Allah. Jadi kita termasuk ya waktu itu kita hanya ber-12 ya. Nggih. 12 langsung dipandu, TL-nya langsung Bapak Haji Muhammad Faruk langsung itu ya. Nggih. Jadi hanya ber-12 kita berangkat. Waktu itu kita masih ke Jakarta lah Nggih, ya. nggih. Kita harus pakai Garuda di Jakarta waktu itu. Hanya paket 9 hari. 9 hari. Ya, kita yang punya hanya pakai 9 hari Nah, aja. yang menjadi menarik begini Bu, ada beberapa cerita nih. Ketika travel itu, saya pribadi nih, ketika saya mau bergabung dengan sebuah travel untuk berangkat umroh, tentunya saya memilih travel yang sudah besar begitu ya. Nah, kenapa jenengan tadi cerita, Mas saya 2011 waktu masih ber-12, kok jenengan punya keyakinan bahwa travel ini sudah bakal bagus gitu nantinya? Karena waktu itu ceritanya masih 12 orang ya, dan masih berangkat dari Jakarta begitu ya. Ya, jadi ya suatu kebetulan lah ya. Kebetulan ya kita berangkat tuh berempat dengan orang tua saya yang ada di Madiun, karena saya asal dari Madiun. Jadi kebetulan juga saya dengan Pak Haji Faruk ini mempunyai lokasi tanah yang berdekatan. Oh begitu. Jadi berdampingan. Rumah Begitu, saya ya? dengan Pak Haji Faruk buat rumah baru untuk orang tuanya ini berdekatan ya, di daerah Badian itu gandeng ya. Gandeng itu, dan dari situlah kami tahu persis kondisi atau profilnya Pak Haji Faruk seperti apa. Orangnya betul-betul mutawarir, orangnya betul-betul ya kita yakin yakin apalagi beliau kita saksikan suami istri juga memang orang-orang yang luar biasa. Betul. Itu yang buat kita yakin bahwa kita nggak akan salah milih travel. Nah, Masya Allah, ini sedikit tip buat sobat Al-Fatih ya. Jadi ketika kita memilih travel, tentunya kita harus profiling dulu siapa pemiliknya begitu nggih. Kalau pemiliknya amanah, Masya Allah tentunya juga akan berjalan seperti itu nggih. Amin. Nah dari perjalanan sekian tahun ini nggih, jenengan tentunya melihat progres yang sangat luar biasa. Saya pribadi 2018 sampai detik ini masih belum percaya gitu ya dengan perkembangan yang begitu luar biasa. Nah, tentunya itu tidak apa ya, sangat erat kaitannya dengan fungsi dari marketing. Khususnya Mbak Ervin nih yang luar biasa. Mungkin bisa sedikit diceritakan nih Mbak Ervin. Nggih, alhamdulillah. Kalau untuk perkembangan nggih, ya semuanya tentu tidak bisa instan, tidak bisa instan. Mie instan aja butuh direbus. Iya betul ya. Ya, jadi semua butuh perjuangan, semua butuh proses. Kalau dari awal dulu Al-Fatah ini hanya melayani paket-paket yang premium aja. Ya, premium aja. Jadi memang sudah seleranya dari Bapak owner ya. Gitu jadi ya. semuanya serba premium. Akhirnya pada Desember 2016 saya pertama kali gabung dengan Al-Fatah. Itu pun saya masih jadi admin. Nah, kemudian di pertengahan 2017 saya dipercaya oleh Pak Haji untuk menangani marketingnya. Nah, sejak saat itu saya dan Bapak juga turunlah babat alas istilahnya babat alas ke desa-desa. Jadi pada waktu itu kita kalau enggak jam 11, jam 12 malam kita enggak pulang. Masya Allah. Sampai jam 2, kadang jam 3 dini hari kita luar biasa. Saya merinding. Ya, merinding. Seperti itu. Jadi kita sungguh ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada travel yang bagus, yang bagus yang bisa dipercaya. Pertama. Jadi kita turun. Akhirnya alhamdulillah pada 2018 kita mengambil kesimpulan bahwa masyarakat Bondowoso ini suka yang paketnya ekonomi dan panjang. Oh begitu. Akhirnya pertama kali kita buka di
Maulid 2018 pertama kali kita buka paket 19 hari, 19 hari. pada waktu itu, tapi masih di reguler, paket reguler. Alhamdulillah sejak itu sudah semakin banyak ya, semakin banyak. Cuman sayangnya alhamdulillah pada 2020 kena Covid. Covid. Akhirnya kita terpending ya? Berapa 2 tahun itu? 2 tahun ya? Kurang lebih 2 tahun ya. Dan alhamdulillah luar biasanya Bapak honor kami. Jadi selama pandemi Al-Fatah nggak ditutup. Allahu ya, Akbar. Seperti Survive itu. Sekali ya. Al-Fatah nggak ditutup, saya dan Bapak tetap diminta untuk siar, walaupun di tengah pandemi seperti ya. itu ya. Padahal di luaran itu banyak travel yang gulung tikar itu. Alhamdulillah dengan izinnya Allah ya, kita bisa melewati masa itu. Akhirnya pada 2022 bulan Maulid, kalau nggak salah bulan September, alhamdulillah kita bisa memberangkatkan satu pesawat. Ya, alhamdulillah 433. Jadi ini saya mulai kerasa juga ya, luar biasa semangatnya gitu, sampai ke bawah juga. Kebayang ketika jenengan dulu ya kan ke desa-desa mencari jamaah, siar segala macamnya, kemudian jenengan bisa merasakan membawa jamaah yang sebegitu banyak, itu kan suatu kebanggaan tersendiri. Alhamdulillah. Nah, cuma yang saya menjadi heran ya, waktu itu sistem dari marketingnya jenengan itu kan boleh dibilang masih konvensional ya. Betul, iya, nah, justru yang konvensional ini yang bisa memberikan pendekatan yang berarti buat masyarakat seperti itu. Iya. Jadi memang kebetulan kan kalau masyarakat Bondowoso belum seperti kota-kota besar. Betul. Jadi kalau kota-kota besar sudah melek teknologi digital, gitu semuanya. Nah, kalau orang gunung, orang desa itu lebih ke pendekatan pendekatannya lebih ke kekeluargaan, tatap muka, kemudian kita bisa sharing-sharing dan sebagainya, seperti itu Mas. Nah, cuman yang tidak kalah pentingnya juga ya, marketing tuh nggak akan ada apa-apanya kalau tidak ditunjang dengan kualitas layanan, fasilitas dan sebagainya. Sehingga dari perpaduan itulah alhamdulillah sampai sekarang bisa Al-Fatah menjadi salah satu travel yang dipercaya oleh masyarakat, terakreditasi. Amin. Ya? Masya Allah, luar biasa. Terbanyak dalam setahun bisa memberangkatkan berapa? Ya, rata-rata lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000, Masya Allah, luar biasa. Dari perjuangan yang begitu ya, sampai saat ini sudah benar-benar dikenal. Dan bahkan sudah sampai luar kota nih Pak. Ya. Untuk cabangnya. Bahkan luar pulau. Luar pulau saat ini ya. Dari Kalimantan, dari Papua sudah bisa ya. Sekarang kita juga ya sudah memanfaatkan digital ya. Nah, tentunya salah satunya malam hari ini. Insyaallah, makanya kita benar-benar tertarik lah untuk mengundang Al-Fatah itu karena kita melihat loncatannya yang begitu signifikan dan memang angka kepuasan dari masyarakat sangat tinggi. Oleh karena itu malam ini layak sekali bahwa sobat Al-Fatih hari ini bisa mendengarkan edukasi dari rekan-rekan Al-Fatah ya. Nah, begini Bapak Ibu, di tengah maraknya kasus travel bodong ya. Jadi banyak teman saya yang katanya berangkat dijanjikan dengan biaya murah, kemudian ternyata ini baru nih kejadian. Ada rekan saya kemarin janjinya awalnya 28 juta ya, kemudian 16 hari sampai di sana tidak nemu hotel. Kemudian penderitanya tidak hanya cukup sampai di situ, ketika pulang tidak nemu tiket. Nah, akhirnya disuruh nambah uang itu ceritanya. Kenapa itu bisa terjadi, Bu? Ibu mungkin bisa sedikit cerita. Padahal nih kalau secara SOP Saudi pasti ketat ya. Cuma kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Ya, terima kasih. Jadi kembali lagi memang ini kebiasaan masyarakat kita ya, utama yang di pedesaan yang belum begitu melek teknologi ini kan, mereka pokoknya kalau udah ada harga murah tuh sangat senang sekali. Benar. Sangat tergiur dengan harga murah itu. Nah, sebenarnya yang perlu bagi masyarakat umum apabila pengen umroh atau haji mencari travel itu kan sudah Kementerian Agama sudah memberikan punya listnya ya. Ada tip lah kalau ingin betul-betul tidak tertipu itu
5 pasti itu harus 5 pasti dipegang, ya. Ada 5 pasti. Pasti yang pertama Pasti yang pertama, travelnya harus berizin. travelnya berizin. Nah, bagaimana kita tahu izin? Panjenengan bisa klik di Sisko Patuh atau panjenengan bisa dilihat di Umroh Cerdas. Ya. Berarti teman-teman bisa klik di internet Umroh Cerdas atau Sisko Patuh atau Haji Pintar. Haji Pintar. Nah, itu bisa dilihat nanti ada travel kalau dia haji, dia adalah Begitu. PPIHK. Yeah. Kalau dia umroh, cari PPIU. Itu ada daftar nama-nama travel yang begitu. resmi. Ya, itu bisa dilihat di sana. Panjenengan nyari Jawa Timur, nanti akan ada muncul Jawa Timur yang resmi-resmi semua. Iya, resmi-resmi ya. Itu travel resmi. Travel resmi ini mahal juga masalahnya. Mahal ya. Makanya pemerintah betul-betul ingin melindungi masyarakat itu karena ini kan kita kan ke luar negeri. Betul, kan keluar jauh, negeri. Kita bahasa juga nggak menguasai. Bahasa nggak tempatnya menguasai, juga betul. baru datang. Nah, kita potensi untuk ada masalah itu tinggi. Sangat tinggi Makanya sekali. perlindungan dari pemerintah itu juga luar biasa. Iya. Travelnya harus berizin dulu. Berizin, yang pertama. Yang kemudian pastikan jadwalnya. Pastikan jadwalnya. Ini kapan ini pesawat? Saya mau diberangkatkan kapan? Geng. Ya. Jadi kalau diberangkatkan kapan kaitannya dengan tiket ini. Tiket, ada betul. tiketnya apa tidak? Ya. Tiketnya tanggal berapa? Betul. Kalau travel itu bisa menyebut tanggal. Nggih. Ya, berangkatnya nanti tanggal sekian, pulang tanggal sekian. Itu dapat Dipastikan sudah itu travel itu berkualitas. Oh, betul. Ya. Ini sedikit menyelang ya. Betul. Jadi saya kemarin itu ada teman saya itu bilangnya berangkatnya Maret. Pokoknya Maret, Pak, begitu. Ya. Sudah bayar? Sudah. Berapa? 29. Maret tanggal berapa? Pokoknya Maret begitu ya. Ya. Itu berarti sudah indikasi anu ya. Berarti dia belum punya tiket. Belum punya tiket tapi belum punya maksa tiket. jual gitu ya. Gitu. Makanya yang terjadi ada penundaan itu biasanya seperti itu. Oh, alah. Ya. Jadi travel Ya. tidak berani mencantumkan tanggal Betul. keberangkatannya. Tanggal keberangkatannya itu. Ya. Padahal aturannya kan tiket itu harus PP. Harus Berarti PP. tanggal pulang, tanggal berangkat itu jelas. Sudah harus jelas. Harus jelas. Ya, yang kedua itu. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas yang diberikan apa? Fasilitas. Ya. Ya. Apa saja? Fasilitasnya Itu harus terterang ya. Iya betul ya. Apakah dia nanti paketnya berapa hari? Nah, kalau misalnya paketnya 12 hari berarti kan tanggal sekian sampai sekian jelas. Jelas, betul. Ya. Jadwalnya nanti ini di Madinah sekian hari, pulang pergi sekian hari, di Mekah sekian hari. Ya. Kemudian hotelnya di mana? Hotel di mana? Ya. Hotel ini masuk fasilitas tadi ya? Ya, termasuk itu ya. Dijanjikan hotelnya di mana? Iya. Itu berani nyebut apa tidak travelnya itu? Iya. Ya. Nah, ini kemudian juga visa. Ya. Nah, ini visanya ini pastikan bahwa panjenengan sebelum berangkat itu 1 hari, bahwa visa itu sebenarnya 1 minggu sudah bisa. 1 minggu sudah bisa ya? Alhamdulillah kalau di kita di Al-Fatah itu ke 1 minggu ya. Bahkan ini yang untuk Syawal, Udah keluar Syawal sekarang. tanggal 7 April, sekarang kita visa sudah. Sebentar. Tadi Pak Taufik cerita di Al-Fatah bisa, berarti Al-Fatah sudah provider nih. Al-Fatah ini Luar biasa sekali. Jadi ini lagi satu keunggulannya ya Sobat Al-Fatih ya, bahwa jarang sekali ada travel yang juga provider visa, betul ya? Betul. Nah, salah satu regulasi yang sudah ditempuh demi menunjang keamanan dan kenyamanan sebagai provider ya. Luar biasa sekali. Makanya kembali lagi bahwa travel yang betul-betul resmi itu mahal. Mahal. Karena menurut berdasarkan aturan pun bahwa untuk bisa mendapatkan izin travel sebagai penyelenggara umroh itu ya, kalau berdasarkan KMA 539 tahun 2021 itu kita harus menyiapkan bank garansi 100 juta. Ya, itu masih sekarang turun, kalau dulu 200 juta. Harus tersimpan ya. Harus tersimpan itu 100 juta. 100 juta. Kalau haji khusus itu 250 juta. Dulu setengah miliar dulu ya. 2017 setengah miliar. Ya. Kemudian provider visa kita juga harus punya bank garansi 100 juta. Jadi mahal betul. Mahal sekali ya. Makanya kalau travel mahal kemudian jualnya pakainya ecek-ecek itu ya betul sekali. Tidak sesuai nanti seperti itu. Nah, kemudian kan pemerintah juga sudah memberikan referensi harga. Batasan paling rendah itu berapa itu sudah pemerintah ada ya, Pak, memberikan seperti itu. Jadi ya. ada di pemerintah itu bahwa aturan minimal kalau itu tergantung begini. Itu tergantung hari atau bagaimana? Minimal. Ya. Jadi itu pelayanan minimal. Ya, untuk paket katakanlah 9 hari. 9 hari itu 23 juta. 23 ya, 23 juta itu sudah hotelnya kira ke 1 kilo, bintang 3, makanannya mungkin hanya kotaan, nah bisa seperti itu. Di bawah itu sudah tidak masuk akal gitu. Ya, betul. Nah itu makanya kadang-kadang masyarakat kembali lagi itu, kalau sudah dengan harga itu
murah, ya sudah murah. Sebenarnya harus curiga sebenarnya. Iya betul ya. Sudah warning, kok murah ya? Nah seperti itu harus tanda-tanda. Seperti itu ya. Jadi tadi sudah fasilitas nih, 5 pasti. Yang ke berikutnya? Ya, yang pertama tadi kan masalah izin. Izin. Ya kemudian ada jadwalnya. Ada jadwal. Ya kemudian ada ya tadi fasilitas oh gitu ya, okay. Kemudian tiketnya pulang perginya itu dan visa tadi. Seandainya 5 tadi sudah terpenuhi, itu tandanya sudah dapat dipastikan dia akan tertipu. Oh begitu ya. Tidak akan tertipu. Karena banyak kasusnya itu yang sudah membayar kemudian tidak berangkat begitu ya. Betul. Kalau Al-Fatah sendiri selama ini pernah enggak menangani kasus dari travel lain yang enggak berangkat kemudian akhirnya dibantu gitu? Mungkin banyak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa membantu mereka karena kasihan juga ya. Beberapa yang sudah datang ke kami sudah lunas, sudah bayar ya. Ternyata ditunda seperti itu. Alhamdulillah ya. Akhirnya kembalinya ke Al-Fatah begitu ya. Setelah mereka geser ke Al-Fatah, alhamdulillah ya kita berangkatkan. Karena kita jadwal kita ya, kalau Al-Fatah ini kan sistemnya kan beli tiket dulu. Beli tiket belum dulu. Ada jamaahnya, kita sudah 1 tahun ke depan atau menjelang setengah tahun ke depan kita sudah mulai beli tiket walaupun belum ada jamaahnya. Yang terupdate Maulid ya? Maulid 2025 ya, kita 2025 nanti September kita sudah beli dari ya 360 pack. Masya Allah. Itu 1 pesawat lagi. Insya Allah. Mohon doanya. Insya Allah. Karena kalau sudah niatnya tulus dari awal, niat membantu dan melayani, insya Allah akan terpenuhi. Nah, ini lagi yang menjadi daya jual dari Al-Fatah, karena saya pribadi juga mengikuti perkembangannya dari awal, bahwa kalau saya jarang sekali melihat ada travel umroh yang berusaha untuk mengakreditasi diri begitu ya. Jadi mereka hanya sibuk jualan, kemudian tidak memikirkan tentang manajerial mereka. Nah, mungkin Mbak Ervin bisa sedikit cerita nih tentang regulasi travel Al-Fatah, terus kemudian dan proses hasil akreditasinya kemarin. Iya. Kalau itu bidangnya saya. Oh begitu. Oh siap enggak. Ya, jadi memang legalitas wajib ya. Sebuah travel itu akreditasi itu merupakan suatu kewajiban. Ya, karena untuk mendirikan travel kembali lagi regulasinya cukup ketat sekali. Nah sekarang ini setiap 5 tahun harus melakukan akreditasi 5 tahun ya. Dan akreditasi itu ada ya banyak item-item yang harus dipenuhi ya, baik itu sarana prasarananya, keuangannya, kemudian ya penunjang kegiatan kantornya itu semuanya dinilai semuanya itu ya. Jadi terkait dengan akreditasi ini, nah ini yang kalau kita mau akreditasi, kita laporan keuangan kita harus pakai audit ya. Dan itu juga ada biayanya. Ada biayanya juga ya. 5 tahun sekali kita juga harus melakukan. Itu sebenarnya adalah upaya juga untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat seperti itu ya. Makanya akreditasi kan ada klasifikasinya A, B atau C. Betul. Alhamdulillah Al-Fatah sudah 2 periode ini sudah mempertahankan nilai A lah ya. Luar biasa. Nah, dari akreditasi A ini tentunya juga akan berimbas ke pelayanan Kalau mungkin Mbak Ervin ini karena lebih sering bersinggungan dengan jamaah karena marketing, mungkin apa keunggulan dari Al-Fatah yang bisa ditawarkan Mbak Ervin terkait dengan pelayanan, fasilitas dan segala macamnya? Iya. Alhamdulillah ya. Kami sebagai bagian dari Al-Fatah ya, alhamdulillah sangat bangga. Artinya kita bekerja itu dengan aman, tenang seperti itu ya. Karena yang pertama legalitas kita selalu kita jaga ya. Kemudian dampak dari legalitas itu ya kita bisa memberikan layanan yang lebih kepada jamaah. Contoh proses paspor. Ya, alhamdulillah kita tidak perlu ke imigrasi karena kita sejak 2020 sudah bekerja sama dengan pihak imigrasi sehingga pelaksanaan isi paspor bisa kita laksanakan di kantor. Di kantor Al-Fatah. Di kantor Al-Fatah. Tidak perlu ke Jember lagi sudah. Tidak perlu ke Kota Jember. Ya, Kota Jember kan dulu ya. Ya, alhamdulillah itu juga menjadi salah satu yang sangat dirasa oleh jamaah kemudahan dibandingkan dengan saat mereka harus mengurus sendiri ke imigrasi, terkadang harus bolak-balik waktunya menunggu juga. Betul ya. Alhamdulillah isi paspor di kantor
mudah dan cepat. Mudah dan cepat, terutama bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih dinas. Betul, masih dinas. Jadi dengan meluangkan waktu sedikit, insya Allah sudah bisa menyelesaikan proses paspornya. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk isi paspor ini? Biasanya cepat, Mas. Ya, alhamdulillah kita setiap bulan insya Allah ya ngadakan isi paspor. Biasanya kayak 100 sekian itu ya mungkin sekitar 3 jam selesai. Ya? Padahal kalau kita sendiri ke imigrasi itu dulunya setengah hari lebih. Masih pakai calo segala macamnya itu. Ya, itu pun sudah alhamdulillah kan kayak biaya kalau di Al-Fatah sudah include. Ya. Oh, itu dari biaya. Semuanya. Wah. Ya, alhamdulillah. Jadi semua paket kita sudah include dengan biaya paspor gitu. Nah, alhamdulillah kemarin yang terbaru Pak Desember 2024 kita bisa membawa isi paspor ke Banyuwangi. Isi paspor ke Banyuwangi. Ya, artinya di Banyuwangi juga sudah ada kan? Iya, kebetulan kita juga ada perwakilan gitu. Di sana. Nah, terus untuk yang Banyuwangi ini kemarin ada sekitar 80 jamaah gitu. Alhamdulillah isi paspor bisa kita laksanakan di Muncar Banyuwangi. Oh begitu ya. Jadi tidak perlu lagi, itu pelayanan yang terobosan luar biasa ini isi paspor ini. Ya, kemudian untuk pelayanan yang lain ya Mas ya. Yang paling banyak dikeluhkan nih catering coba. Catering bagaimana bisa cerita? Kalau catering sih standar ya. Standar kalau kita dari paket apapun kita pakai prasmanan. Prasmanan ya, bukan kotaan ya. 3 kali sehari alhamdulillah. Dan insya Allah ini terobosan baru juga Al-Fatah insya Allah akan memiliki dapur sendiri ya. Dapur? Insya Allah di Saudi. Di Saudi. Ya. Ini insya Allah ya. Sudah tidak terkejar lagi sudah. Insya Allah seperti itu. Karena memang selama ini ya masih banyak terkendala di menu. Jadi dari rasa. Maksudnya ini Al-Fatah ingin menghadirkan rasa Indonesia. Insya Allah se-Indonesia mungkin ya. Sak-Jawa mungkin. Se-Jawa mungkin dan se-Madura mungkin. Sak-empon-emponnya kami bawa dari Bondowoso. Nah itu sebenarnya suatu upaya juga gitu ya, karena memang catering ini banyak di luar ya, di luar itu banyak yang mengeluhkan, yang katanya makannya terlambat, yang katanya yang seperti ini, dan ini di Al-Fatah tidak terjadi seperti itu ya. Alhamdulillah. Belum lagi Mbak Ervin, keberangkatan ya kan? Kita nunggunya di mana Mbak Ervin kalau di bandara itu? Salah satu itu juga. Jadi kalau kita alhamdulillah untuk bahkan dari premium, reguler dan promo semuanya makannya di Long Juanda ya. Long itu kalau di Juanda atau di bandara itu tempatnya pejabat dan VIP ini dipakai jamaah umroh. Alhamdulillah, nggak rugi kira-kira. Alhamdulillah, jadi itulah banyak sekali ya kalau mau dibeberkan itu ya plus-plusnya Al-Fatah itu luar biasa saya kira ini. Jadi sangat sayang sekali kalau nggak dipilih. Begitu ya. Nah terkait ini pelayanan di sana Tadi Mbak Ervin sudah banyak cerita tentang pelayanan di sini mungkin mulai dari isi paspor, manasik segala macamnya. Nah, terkait pelayanan di sana. Jadi pelayanan di sana itu kalau dari Al-Fatah sendiri sistemnya seperti apa? Misalnya mulai dari mutawif atau mungkin ada tour leadernya seperti itu. Ya, jadi kembali lagi dalam rangka kita meningkatkan pelayanan kepada tamu-tamunya Allah itu ya, karena memang ini didikan kita dari owner kita Pak Jumar Faruk luar biasa. Jadi betul-betul kita harus total dalam memberikan pelayanan kepada tamunya Allah. Ini bisnis umroh haji ini bukan bisnis seperti bisnis jual beli mobil, tanah. Ini ada kaitannya dengan pertanggungjawaban kita terhadap Allah. Jadi makanya betul-betul kita harus maksimal memberikan pelayanan itu, termasuk dalam pembimbingan ibadah. Kita dalam merekrut seorang mutawif ataupun pendamping, kita itu betul-betul orang yang berkompeten. Betul. Ya, makanya tour leader kita juga harus mengikuti sertifikasi juga. Betul. Sertifikasi tour leader itu bukan asal-asalan. Dan asal comot dia bawa jamaah berangkat begitu ya. Ya, kita nggak seperti itu. Benar. Jadi mutawif juga kita harus betul-betul yang ya syukur-syukur bisa Madura lah ya. Benar, karena kultur kita Madura ya kebanyakan. Sudah seperti itu. Nah, kemudian juga kita dalam rangka untuk memberi kepedulian kepada kesehatan. Betul. Karena siapa yang nggak mungkin di sana kan pekerjaannya kan fisik ya, jalan. Betul. Nah kalau pas tootnya atau sakit alhamdulillah kita minimal dalam SOP kita kalau 2 bis kita membawa tim medis. Tim medis. Kita bawa tim medis. Sudah dokter maupun ini umroh rasa haji sudah ya. Ini yang betul-betul sangat membantu. Dan itu semuanya free ditanggung Al-Fatah. Ditanggung Al-Fatah. Masya Allah. Jadi
kayak puskesmas berjalan ya. Keliling ya. Puskesmas keliling ya. Kelilingnya cuma sampai Mekah. Sampai di Mekah Madinah itu alhamdulillah kita sampai sedetil itunya ya dipikirkan ya. Nah ini sebagai bentuk lagi dari bentuk pelayanan di sana ya. Kemudian juga gitu tadi catering tadi, jadi kita juga Bapak owner kita sudah mulai merambah juga untuk melayani langsung cateringnya jamaah. Cateringnya ya. Dengan buka dapur sendiri di sana. Ya mudah-mudahan lah mohon doanya juga ini beliau pengen beli bis di sana supaya nanti kita lebih mudah lagi begitu ya. Nah kemarin mungkin banyak lagi di media diceritakan bagaimana jamaah banyak terlantar betul ya, tidak dapat hotel betul gitu ya. Nah kemarin kami berpikir bahwa dengan kita membooking hotel jauh-jauh sebelum, kemudian kita sudah bayar lunas jauh-jauh sebelum, itu akan menjadi sebuah jaminan bahwa fasilitas hotel yang akan kita berikan kepada jamaah bakal terjamin dapat. Ternyata di akhir-akhir ini sangat crowded ya, di sana sangat crowded sekali sehingga kita pun terdampak seperti itu juga. Oh begitu. Ya, kita pun terdampak. Walaupun sudah booking ya. Iya. Nah, akhirnya itu menjadi pemikiran kami juga. Kenapa gitu ya? Nah, mungkin kembali lagi kalau boleh saya katakan luar biasanya lagi Bapak owner kita. Yeah. Jadi kemarin sempat di bulan Februari kemarin hotel kita yang kita janjikan kepada jamaah tidak sesuai. Padahal selama ini kita sudah berkomitmen ya. Apa yang kita janjikan insya Allah itu yang kita berikan. Seperti itu. Nah ternyata kemarin saya baru tahu kalau secara sepihak di cancel oleh pihak hotel secara mendadak. Secara mendadak. Dan alhamdulillahnya hotel yang digantikan jadi dari yang kita janjikan itu jauh lebih mewah. Jauh lebih bagus. Jauh lebih mewah ya. Artinya ini bonus ya sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau insya Allah kalau Al-Fatah ketika mendapatkan kondisi darurat seperti itu pun kita tidak akan mendolimin jamaah. Sebentar. Ya. Hal itu biasa lumrah terjadi di Mekah nih. Ya. Ada cancel semacam itu. Kalau kita melihat yang di media-media ternyata tiba-tiba tidak masuk hotel begitu. Iya, alhamdulillah. Yang sudah bayar saja, yang sudah booking itu masih bisa terjadi, apalagi yang belum bayar dan nekat seperti itu ya. Iya, seperti itu ya. Istilahnya Bapak owner kami ya kembali lagi karena visi misinya ingin melayani tamunya Allah, beliau tidak berhitung tentang profit. Tidak berbisnis dengan manusia. Betul ya. Ya, seperti itu. Jadi yang intinya tetap memberikan layanan yang terbaik kepada jamaah. Biasa. Harusnya kemarin kita di Grand Al-Masa di Mekah itu ternyata lebih dipindahkan ke Suhada kan lebih dekat, lebih besar, lebih enak juga. Ya, lebih tinggi grade-nya dari Suhada itu seberangnya Grand Al-Masa itu ya. Besar sekali itu. Ya, seperti itu Mas kemarin itu. Jadi kita di cancel. Kita tidak membebani kepada jamaah. Tidak ada tambahan cas. Tidak ada tinggi. Waduh, ini kalau di travel lain mungkin sudah perhitungan berkali-kali ya untuk seperti ini ya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, Masya Allah. Jadi dipastikan lagi tentang penjaminan keamanannya dan Travel Al-Fatah sudah benar-benar membuktikan sampai sedetil terjadi force major ini ya. Betul, masih bisa ada solusi. Nah, seperti itu. Ada beberapa titipan juga nih pertanyaan dari beberapa rekan-rekan karena saya sempat sounding juga nih ya. Ketika saya mau podcast sama Al-Fatah nih, banyak beberapa rekan-rekan seperti ini mau menitipkan jamaah gitu. Jadi ceritanya, Mas, kalau saya misalnya ikut dengan Al-Fatah, kebetulan nenek saya ini sudah sepuh, kemudian punya penyakit degeneratif, artinya penyakit yang sudah kronis begitu ya. Terus dari Travel Al-Fatah sendiri bagaimana tentang manajemen apabila ada jamaah yang punya penyakit seperti ini, kemudian tindak lanjutnya, backupnya di sana seperti apa? Terus apakah ditolak atau diterima atau bagaimana? Ya. Berdasarkan pengalaman kita, kemudian beberapa kali kita ada jamaah yang memang punya ketergantungan kesehatan, dia mempunyai gagal ginjal Ini alhamdulillah ya, mereka juga bisa melaksanakan cuci darah di sana gratis. Tapi kita tetap minta apabila ada jamaah yang punya kondisi seperti itu,
tolong rekam medisnya itu dibawa. Betul, Ya. betul. Rekam Jadi medisnya rekam dibawa. medisnya dibawa supaya itu nanti akan memudahkan para dokter di sana untuk menindaklanjuti. Betul sekali, betul. Jadi itu yang penting rekam medisnya dibawa. Nanti seperti Itu cuci darah di sana itu sudah free nggak Pak? free. Ya. Wah, luar biasa. Tidak ada tambahan biaya lagi. Tidak ada tambahan. Selama ini pernah tidak ada kasus kesehatan yang sampai misalnya si jamaah meninggal begitu ya di sana ya. Terus dari pihak Al-Fatah sendiri mungkin manajemen pendampingan seperti apa? Jadi ada beberapa kasus, jadi termasuk sebelum tidak hanya meninggal, ada yang sakit juga ya. Sakit. Sampai 2 bulan. Operasi di sana 2 Sampai bulan. operasi. Ya, 2 bulan itu pun juga kita tidak mengubani pada jamaah. Ya. Free, Jadi sudah kita tidak ada sudah menyiapkan tambahan. petugas di sana untuk memberikan informasi kesehatan pada keluarga, memberikan video call, yang memberikan lapor-lapor kesehatan hariannya itu sehingga keluarga merasa bahwa diopeni keluarganya yang ada sakit di sana. Jadi masih ada petugas yang menemani Ada. walaupun jamaahnya sudah pulang semua. Ya, Sudah ada. Ya istilahnya nyewa orang lah. Nyewa orang ya, mukimin sana ya. Mungkin di sana yang betul-betul ya Pak Haji kenal banget. Yang lah, amanah kita- seperti itu ya. Itu. Kemudian kalau yang meninggal juga memang kita ya alhamdulillah tidak ya, tapi adalah Ada, kita betul yang ya. meninggal memang ada di sana. Nah itu juga alhamdulillah lah. Itu semua prosesnya tertangani dengan baik dan keluarga juga dilibatkan dalam pemantauan sampai beliau itu dimakamkan ya. Itu semuanya terdokumentasi dengan baik. Ya. Jadi sobat Al-Fatih, jadi tadi sudah bicara fasilitas segala macamnya, bahkan dari segi kesehatan dan dukungan keluarga sangat diperhatikan begitu ya. Jadi ini semakin memantapkan kita sebenarnya. Kalau selama ini di luaran sana banyak kabar beredar bahwa ada travel yang nakal gitu ya, tidak memberikan pelayanan yang bagus terhadap jamaah. Hari ini saya merasa kok terbantahkan semua begitu ya. Jadi kita melihat apa yang disampaikan Al-Fatah saat ini itu memang itu yang harus dilakukan gitu dan betul. boleh dibilang ini memang sangat berkualitas seperti itu. Nah, terkait selama ini ya menghadapi beberapa kasus travel yang lain, tentunya ada imbasnya enggak buat Al-Fatah yang ngelakuin si sono nih gitu ya. Kemudian imbasnya ke kita juga nih, pernah enggak seperti itu? Ya terjadi juga ya. Terjadi juga. Jadi kadang-kadang ya kembali lagi karena masyarakat itu mudah tergiur dengan ya harga-harga yang miring tadi ya, begitu berangkat di sana mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman, akhirnya muncul punishment. Ya, akhirnya pemerintah itu memberikan pengetatan lagi. Ya, itu semua travel akhirnya baik yang itu yang nakal maupun yang nggak nakal itu diketati semua. Ya. Jadi diperiksa ini, diperiksa itu, padahal kita nggak melakukan itu. Ya, kami berharap juga teman-teman travel yang di lain, ya, marilah kita bekerja dengan yang ya, seikhlas-ikhlasnya. Karena kembali lagi ini adalah bisnis dengan Tuhan. Berlomba-lomba menunjukkan kualitas begitu ya. Karena yang kita layani tamunya Allah loh ya. Nah, dalam perjalanan selama ini Mbak Ervin terkait mungkin ya sudah daftar nih orangnya, kemudian ternyata kemakan isu nih, segala macamnya, akhirnya dia batalin gitu. Kalau misalnya di Al-Fatah seperti apa kalau seperti itu? Alhamdulillah ya, kembali lagi kita benar-benar ingin menjaga amanah amanah. Jadi kalau di Al-Fatah alhamdulillah jika ada proses cancel dan itu dalam masa yang masih tidak terlalu dekat ya dengan jadwal keberangkatan, kita kembalikan 100%. Kita kembalikan 100%. Nah, kecuali yang sudah proses seperti proses tiket, visa. Nah, kemudian sudah sudah terbit. Nah, itu ketika ada cancel baru kita perhitungkan biaya visa dan ininya. Oh begitu. Kalau masih bisa kita mencarikan kita ganti. Masih bisa supaya nggak hangus gitu. Minimalisir lah potongan-potongan. Ya. Baik luar biasa. Nah, dari perjalanan berapa tahun sudah Mbak Ervin ke sekarang? Kalau Bapak 20 tahun. Tentunya tadi kita cerita suka nih ya. Iya. Sukanya gitu ya, dukanya gitu. Mungkin dari Pak Taufik dan Mbak Ervin sendiri bisa menceritakan nih suka duka dalam melayani jamaah, terutama seperti apa nih seperti itu. Iya. Kalau suka dukanya ya sebenarnya semuanya kita nikmati. Dinikmati ya. Semuanya kita nikmati dan kita ambil hikmahnya. Hikmahnya. Saya kira semua usaha
semua pekerjaan dituntut untuk bisa bertahan. Ya, karena ya jujur aja kemarin kita dengan Bapak kemana-mana ya selalu mendapat tantangan seperti ya raminya di luar lah ya. Tapi sudah, alhamdulillah yang penting kita sudah berusaha menunjukkan kepada masyarakat seperti ini Al-Fatah. Kelebihannya Al-Fatah ini kita tidak memandang apa kekurangan orang lain. Kita selalu menunjukkan bagaimana Al-Fatah seperti itu. Mas. Nah ini lagi ada beberapa yang ingin saya mungkin publik ingin tahu ya. Jadi karena kalau di travel lain itu biasanya kan pakai agen-agen gitu ya. Pak, saya daftar ke itu satu travel tapi beda harga begitu ya. Agennya beda-beda gitu ya. Nah kalau di Al-Fatah sendiri untuk sistem mekanisme pendaftaran melalui satu pintu. Kembali lagi kepada manajemen ya, manajemen masing-masing travel makainya seperti apa ya. Nah alhamdulillah kalau Al-Fatah kita sepakat, jadi tidak menutup kemungkinan kita pun membuka mitra dengan beberapa teman ya, yang dari luar kota juga ya. Kita juga tentunya butuh mereka juga ya sebagai tangan kita di sana. Cuman kita tetap berkomitmen harga dimanapun seluruh Indonesia pun harus sama ya. Dari mana kita berbaginya, sharingnya kita ya, dari sharing yang kita hasil kita dapat itu yang kita bagi ya, supaya ketika mereka jamaah semua berangkat bersama-sama tidak ada perbedaan harga seperti itu Mas. Jadi sahabat Al-Fatah dan sobat Al-Fatih sudah dipastikan bahwa sebenarnya mudah memilih travel yang baik gitu ya. Betul, jadi di samping 5 pasti segala macamnya dan tadi dari Mbak Ervin juga sudah menjelaskan terkait masalah harga ini sebenarnya sudah gambaran aja ya, gambaran paling sedikit. Nah, harapannya nih Pak Taufik dan Ibu Ervin terhadap travel industri travel Indonesia yang saat ini sangat berkembang pesat terutama umroh itu harapannya apa dan khususnya buat Al-Fatah ke depannya seperti apa, mungkin bisa disampaikan ke terima kasih. Jadi melihat banyaknya kasus-kasus yang terjadi terhadap kegagalan atau masalah-masalah yang muncul di dunia travel umroh haji, nah ini kami berharap sekarang kan sudah ada PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil dari Kementerian Agama yang ini konsennya sekarang menangani travel atau pihak-pihak yang menjual umroh tanpa izin ya. Ini banyak terjadi di masyarakat kita dan ini yang kadang-kadang merusak citra travel seperti itu ya. Nah, kami berharap mudah-mudahan lah PPNS ini betul-betul bisa konsen untuk menindak ya. Kasihan jamaah itu kalau udah dia mengumpulkan uang dari sedikit sudah nyampe bandara ternyata nggak jadi gagal gitu ya. Banyak tuh kejadiannya. Bahkan sudah nyampe di sana tapi keleleran betul. Nggak bisa pulang sehingga keluarga di rumah harus ngirim lagi. Nah ini yang kita harapkan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Jadi masyarakat juga harus pandai-pandai memilih lagi ya. Jangan sampai tergiur dengan harga murah, lihat fasilitasnya, lihat ya tanyakan sedetail-detailnya lah supaya betul-betul ini panjenengan niat ibadahnya itu tidak ya salah jalan ya. Makanya di Bondowoso sudah ada Al-Fatah, jangan kemana-mana dah. Luar biasa, aplaus dulu. Kalau Mbak Ervin sendiri harapannya seperti apa? Ya sama ya seperti Bapak Taufik ya. Jadi Al-Fatah ingin menjadi bagian dari masyarakat yang selalu memberikan manfaat, memberikan edukasi bagaimana bisa menjalankan ibadah haji dan umroh itu dengan aman, nyaman dan sehat. Betul. Satu tadi kesebut tapi lupa ada kita sepil haji Bu. Iya kan. Kalau haji nanti bisa sampai jam 10 loh Mas. Oh begitu. Sedikit deh buat masyarakat Bondowoso nih terkait katanya nih Al-Fatah juga melayani haji loh. Betul ya. Jadi alhamdulillah kita mulai 2020 kemarin sudah mendapatkan ya lisensi ya sebagai penyelenggara haji khusus. Haji khusus yang katanya orang furoda itu ya. Bukan ya. Oh plus haji ya. Khusus ini haji plus yang memang ada batas waktunya, ada temponya juga. Kalau reguler kan 32 tahun dan nanti kalau ini hanya 8 tahun. 8 tahun. Nah, itu yang resmi melalui Kementerian Agama. Betul. Tapi yang murni pure Al-Fatah ada yang namanya furoda. Ya, furoda ini daftar sekarang, berangkat sekarang. Di musim haji Pak ya. Maksudnya bukan sekarang juga. Jadi maksudnya daftar tahun ini, dan berangkat tahun ini juga begitu ya. Dan sudah mulai banyak Ibu. Ya, ini Al-Fatah insya Allah ya Bapak Haji Faruk ini sudah menyiapkan lah yang akan berangkat tahun-tahun ini sudah akan berangkat bukan hanya dari Al-Fatah aja, dari travel lain sudah pada beli ya. Sudah mulai pada beli untuk ya ini. Makanya hati-hati jamaah-jamaah yang diiming-iming untuk haji harga
murah gitu ya. Murah itu hati-hati nanti di sana nih, sekarang Saudi lagi ketat-ketatnya banget ya. lebih ketat lagi dari tahun kemarin. Nah, yang jadi resmi aja. yang resmi aja, bukan hanya umroh, hajinya juga bersama Al-Fatah. Nah, jadi kalau misalnya ini ya dari beberapa orang di sana melihat tayangan ini, di mana sih kalau mau daftar Al-Fatah ini? Kantornya di mana? Jadi mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi kalau di Bondowoso kita ini kantornya di Jalan Santawi ya. Jalan Santawi ya. Santawi di timur Polsek Kota atau mungkin di Diknas itu ya. Depan kantor Diknas itu ada ke timur sedikit ya. Nah, itu kantor Al-Fatah ada di sana ya. Nah, kemudian juga di media panjenengan bisa melalui ya ada media sosial. Atau media sosial sudah ada webnya Al-Fatah juga ada IG-nya juga sudah ada ya. Panjenengan bisa ya mengikuti ya program-program atau biasanya yang sering diinfokan oleh Bu Ervin ini di media sosialnya. Kemudian juga kita ada perwakilan di Muncar. Banyuwangi, kemudian di Malang ya, Lumajang. di Dau Malang itu yang sudah ada, kemudian ada di Lumajang. Ya, itu beberapa kantor-kantor perwakilan Al-Fatah yang alhamdulillah bisa support, panjenengan bisa hubungi untuk mendapatkan paket-paket terbaik dari Al-Fatah. Sobat Al-Fatih, lebih lengkapnya Anda bisa lihat di channel di bawah ini. Nantinya Anda bisa catat nomornya, Anda bisa follow medsosnya, dan tentunya segera mendaftar bersama Al-Fatah. Begitu, Ge? Luar biasa sekali malam hari ini kita berbicara daging ini. Jadi hari ini saya sebenarnya sudah mengikuti betul Al-Fatah ya. Cuma entah kenapa tetap semangat nih hari ini untuk mengikuti info yang disampaikan. Dan tentunya Sobat Al-Fatih, kembali lagi kesimpulannya adalah jangan sampai salah travel. Terlepas itu Al-Fatah, Ge. Jadi apapun itu pastikan dulu travelnya itu berizin, berlisensi, fasilitas yang digunakan, dan tiket pulang perginya juga sudah jelas. Dan di sini Al-Fatah akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh jamaah, pelayanan yang berkualitas, dan tentunya harapannya adalah masyarakat dan jamaah itu puas. Betul, Bu? Ada jargonnya enggak Al-Fatah nih? Tagline? Semboyan? Coba nih, pengen dengar saya nih. Yang biasa dipakai jamaah. Ya, umroh bersama Al-Fatah, insya Allah berkah. Masya Allah. Umroh bersama Al-Fatah, insya Allah berkah.